Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Anda sekarang bertemu di channel yang didedikasikan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, apa yang akan kita bicarakan? Kali ini kita bersama narasumber tokoh muda yang luar biasa, yaitu eh, Mas Iman Zanatul Khairi. Beliau adalah Kepala Bidang Advokasi Guru P2G. P2G itu adalah Perhimpunan Pendidik Perhimpunan Pendidikan Perhimpunan Guru dan Pendidikan. Ya, betul gitu Mas ya. Saya Perhimpunan Pendidikan dan Guru. oke, mohon maaf saya terbalik. Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Beliau juga sebagai eh, Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara. Betul nggak Mas itu? Saya kira ya. Dan Betul. ya oke, selamat datang kembali Mas Iman. Dan tadi saya mengikuti sampean di Metro TV siaran live yang baru saja diselesaikan dan diawali pukul 5.15 tadi. Nah, tapi saudara-saudara, para pemirsa, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari kajian Mas Iman, tokoh muda yang sangat dinamik ini. Dan tentu saja kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita Mas Heri Teguh Wiono MPD. Beliau adalah guru di SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah, apa kabar Mas? Kita lama nggak ngobrol ya. Baik, baik. Ya, gimana Mas? Saya mengikuti uh, apa perbincangan sampean di Metro TV barusan. Mumpung kita juga saat sekarang punya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, yaitu Mas Mukti. Mungkin saya ingin mengelaborasi eh, apa yang jenengan sampaikan bahwa sekarang terminologi, jargon ataupun istilah merdeka belajar itu perlu dihentikan. Apa sampean mengatakan seperti itu latar belakangnya, Mas? Gimana, Mas? Iya, terima kasih Pak Suyanto sebelumnya dan Pak Suyanto itu selalu bilang terima kasih ya sama editornya yang juga guru ya. Saya kira itu tradisi yang baik Pak Suyanto ya. Maksudnya menceritakan orang-orang yang dibalik yang kerja keras gitu. Nah, saya kira itu ada nilai moralnya Pak ya Pak Suyanto bahwa Alhamdulillah. ya, kalau kita ingat ya di era Nadiem Makarim Merdeka Belajar itu kan ada pernah kejadian 400 tim bayangan ya. Eh, Ya, itu menurut saya sangat berbeda dengan pesan moral kita pagi ini ya maksudnya. Bayangkan ada berapa orang yang bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Dan bayangkan ada berapa juta guru gitu ya yang mengisi aplikasi yang nanti aplikasinya dianggap berhasil katanya. Padahal yang kerja keras siapa gitu. Nah itu saya kira pesan moral utamanya. oke. Betul ya bahwa saya sudah menyampaikan di publik, tapi tetap saja saya menyampaikan itu adalah poin-poin yang sudah kami rapatkan di dalam Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Itu juga amanat untuk berbicara di depan publik bahwa ini adalah poin-poin penting dan terutama tentu saja kami tidak apa menolak secara menyeluruh ya kerja keras yang sudah dilakukan untuk melakukan kebijakan pendidikan di era 5 tahun terakhir. Kami tidak menolak kerja keras. Kami tentu saja sangat menghargai kerja keras. Tetapi menurut kami jargon-jargonnya itu yang harus dihilangkan gitu. Oke. Kenapa? Karena misalkan bicara peningkatan kualitas kualitas guru, oke, dibuatlah sebuah pelatihan guru penggerak misalkan. Nah, pelatihan gurunya itu penting gitu ya, tetapi Ya, nama penggeraknya ini problematik gitu. ya, ya. Saya contoh, saya contohkan ya, bagaimana program ini salah satunya misalkan ini contoh sampling, bagaimana program ini adalah program pelatihan yang sebetulnya positif, guru dilatih ya pasti positif lah, senang gitu. Oke, ya.
Kemudian ini menjadi persoalan serius karena penamaan tersebut. Bayangkan seorang guru penggerak itu dituntut agar dia bisa merubah lingkungan sekolahnya sehingga guru-guru lain ikut seperti Ya, dia, kreatif karena sering bikin konten gitu kan. Tapi di lapangan guru-guru tersebut juga menjadi korban karena dijauhi karena dianggap ya, guru penggerak, terus yang lain nggak bergerak gitu kan. ya, 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 Dan itu ya. menjadi masalah sosial jadi Hmm. artinya saya tuh dilemanya begini bahwa teman-teman ini kan adalah hasil sebuah pelatihan tapi malah malah mendapatkan masalah sosial di sekolah karena apa? Ya, Karena itu labeling-labeling inilah yang menurut kami itu juga persoalan serius. ya. Dan ini Kurikulum Mas, dan guru penggerak itu seolah karena diberi karpet merah, maka guru-guru yang lain atau bahkan calon-calon kepala sekolah itu sangat tidak menerima kehadiran mereka akibat dari sistemnya itu kan tidak egaliter gitu ya, sangat elitis dan diskriminatif. Tapi ini Mas, balik nanti apa kita bikin episode yang berikutnya. Tapi saya ingin memfokuskan mengenai merdeka-merdeka di dalam kurikulum merdeka itu loh. Ini apa yang menjadikan di lapangan itu membuat guru-guru tidak nyaman untuk menjalankan profesionalismenya atau akibat dari perangkat kurikulum merdeka yang ada PMM, ada macam-macam guru diharapkan pinter sendiri dengan melalui platform. Apa itu yang menjadi keberatan sampean? Gimana, Mas? ya, itu juga sebuah persoalan karena pembuatan kurikulum di era Merdeka Belajar itu kan terbalik ya Pak Suyanto ya. Ya. Harusnya kurikulum ini dibuat berdasarkan sebuah kajian. Ah, ya. Setelah ada kajian mungkin semacam uji coba, setelah diuji coba baru kemudian disebarkan. Ini kan terbalik. Dicoba dulu, Ya. disebarkan, dicoba lagi dan baru dikaji gitu. Nah, ini yang saya kira masalah akademis yang serius menurut saya gitu ya. Hmm. Bayangkan untuk oh ya di tahun 2023 ada namanya dokumen ini apa bangkit namanya dokumen bangkit dari masa pemulihan pembelajaran yang Ya. kerjasama Kemendikbud dan Inovasi. Di dalam beberapa halamannya itu saya membaca bahwa ternyata kurikulum Merdeka itu dia tidak mandiri dan harus ditopang oleh program-program lain baru Hmm. bisa diterapkan. Ya. Wow, saya bilang mahal sekali. Salah satunya adalah dengan program guru penggerak dan sekolah penggerak. Ternyata inovasi sebuah program bantuan dari Australia menyebut bahwa kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum ambisius. Oke. Nah, ambisi yang besar ini, jadi ketika kurikulum ini diterapkan, kan idealnya kalau ini adalah ide yang sangat fleksibel, katakanlah, dia bisa diadaptasi di berbagai sekolah. Secara teoritis mestinya begitu. Tapi ketika diterapkan, ternyata kondisi sekolahnya harus disesuaikan dengan kurikulumnya. Ya. Ya. Harusnya kan kurikulum menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, tapi malah sekolah yang menyesuaikan diri dengan apa? Dengan program guru itu mata-mata demi menyesuaikan kurikulumnya dan juga ada sekolah penggerak dua-dua hal itu. Dan yang ketiga yang saya ternyata asesmen nasional juga menopang kurikulum merdeka. Jadi yang saya prihatin gitu kan, asesmen nasional sejak 2021, 2022, 2023 itu datanya tidak diperlihatkan. Baru kemarin 2024 kita boleh melihat data dan ternyata isinya ini hanya untuk menopang bahwa oke kurikulum merdeka itu bagus gitu. Ada peningkatan dan sebagainya. Meskipun itu harus bisa kita kritik bagaimana mungkin kurikulum merdeka tidak yang diterapkan di beberapa sekolah itu meningkat karena guru sekolah-sekolah yang dipilih itu sekolah penggerak itu mendapatkan tambahan dana bos kinerja gitu. Jangan-jangan yang bikin meningkat itu tambahan dananya bukan duitnya gitu. Ya. Makanya ketika kami melihat 26 episode, siapa di Indonesia yang hafal 26 episode? Nggak ada. Jadi apa hasil hasil dari 26 episode itu hasilnya apa? Belum jelas. Dan yang ironis menurut saya adalah ternyata program Merdeka Belajar ada 26 ternyata untuk peningkatan kesejahteraan guru seperti upaya di dalam P3K
P3K guru honorer janji 1 juta guru, itu ternyata bukan bagian dari program. Mm-mm. Makanya kemudian saya melihat bahwa ini adalah kesalahan yang tidak boleh diulang. Dimanapun dikaji dulu gitu ya. Makanya ketika Mendikbuddesmen Pak Mm. Abdul Mukti ini mengatakan saya akan mengkaji dulu, saya akan mengevaluasi dulu. Itulah tindakan yang benar sebetulnya. Yang benar seperti itu dikaji dulu. Kita kan tidak sembarangan bilang salah juga gitu. Mm. Meskipun kami dari P2G punya catatan gitu kan. Tapi kita tidak bisa seperti itu, harus dikaji dulu dan harus dievaluasi dulu karena itulah tindakan yang benar, berbeda dengan Merdeka Belajar yang kebalik. Nah, Mm. itulah itu saya kira pintu utama kita. Sehingga kemudian kalau sudah dikaji dan juga dievaluasi, nah kami juga dari P2G memberikan rekomendasi karena kami mengadakan rapat-rapat, kajian-kajian kecil, FGD, kita juga berdiskusi dengan para guru dan melihat bahwa apa bahwa ada beberapa masalah ya, salah satunya tadi gitu ya. Oh, janjinya Pak Prabowo ini betul ini. Bayangkan kalau upah minimum guru ASN janji kampanye itu dilaksanakan Pak Suyanto, Oke. kita tidak perlu lagi mengadakan seleksi P3K yang runyam sekali, yang banyak masalah. Setiap tahun ada masalah, Mm. tahun lagi ada masalah, ada yang nyangkut, ada yang swastanya tidak bisa ikut seleksi di 2024, ada yang guru honorernya jadi penonton, cuman melihat masuk guru P3K dia tetap honorer gitu. Nah itu kan masalah-masalah itu akan selesai kalau Pak Prabowo bikin peraturan pemerintah tentang upah minimum guru non ASN. Artinya itu akan menyentuh seluruh honorer. Jadi kita tidak perlu lagi mengejar guru honorer pengen jadi PNS. Kalau dia menjadi honorer dan dia adalah Ya. uh, diupah dengan minimum, seminimnya gitu. Walaupun beberapa guru tetaplah bercita-cita jadi CPNS gitu kan. Mm. Walaupun seperti itu, tapi minimal kita nggak akan lagi nemu kisah ada guru digaji seharga roti di Los Angeles gitu loh. Itu kan problem banget. Kok Ah. bisa gitu kan? Nah, dengan adanya upah minimum, jadi yang kita bantu itu yang di bawah gitu. Nah, terus gimana yang di atas? Ya, baru yang di atas itu yang sejahtera, sertifikasinya cair, TPP-nya bagus, tinggi, daerahnya bagus. Nah, itu yang kita akan pertanyakan, kita akan evaluasi gitu. Jangan jangan yang diteliti itu adalah yang guru sertifikasi, tapi yang kena imbasnya adalah guru-guru yang di bawah Ya. ini. Nah, Ya. itu cara pandang yang salah menurut saya. Kita harus naikin yang di bawah dulu. Ya. Sehingga kalau semua cukup standar, kita bisa evaluasi itu. Ya, kalau saya mengistilahkan Mas Iman ya, jadi 5 tahun terakhir ini, jadi kementerian itu hanya mengenal belantara pendidikan, tapi nggak mengenal pohon-pohon yang ada di dalam hutan belantara itu, dengan berbagai keunikan masing-masing pohon dan persoalannya. Oleh karena itu, kurikulum Merdeka itu berkelindan dengan berbagai syarat, dan syarat satu dengan yang lain itu kadang-kadang tidak match, dan itu saya kira saya mendukung bahwa itu dikaji dan juga dikaji dengan seksama, dan di negara maju untuk mengubah kurikulum itu perlu waktu 10 tahun, paling tidak 5 tahun, seperti yang sampai katakan tadi, di riset existing kurikulumnya, kemudian dirumuskan problemnya, tidak sekedar mengganti, lalu ada piloting terbatas, piloting eh, yang luas, dan ada implikasi implementasinya itu secara sukarela dan sebagainya, ada feedback kembali. Kita itu hanya tiba-tiba saja. Jadi intinya saya kira menurut P2G ini guru masih banyak yang bingung kan Mas tentang kurikulum merdeka itu. Dan apalagi P5 ya, banyak sekali macam ragamnya itu. Tapi saya tidak ingin sampai menjawab panjang ini. Ini karena harus berakhir di sesi lain. Ini kita harus speak up untuk menyuarakan perubahan ini, Mas Iman. Gimana Mas? Kenyataannya guru itu happy tidak? Karena juga ada konten-konten yang mengatakan bahwa hebatnya luar biasa ini guru merdeka itu. Yang kita berperang. Gimana? Saya ingin menjelaskan dulu bagaimana kenapa di publik itu ya Pak Suyanto ya, Hmm. kurikulum Merdeka itu di TikTok itu kayaknya bagus banget, ada guru joget-joget. Kementerian itu melakukan pelatihan dengan nama guru konten kreator di hotel, dan Oke. guru ini dikumpulkan dan memang mereka dilatih untuk mengkampanyekan Merdeka Belajar dengan hashtag-hashtagnya.
Itu betul Pak Suyanto, ada. Hmm. Jadi itu masif dan terstruktur. Yang kedua, setiap kita guru-guru ini diwajibkan untuk mengisi aksi nyata di dalam aplikasi PMM itu ketika kita klik Pak Suyanto, Hmm. itu langsung terkonek dengan sosial media pribadi kita, WA, Facebook, Iya, itu iya, iya. langsung dengan hashtagnya. Inilah yang kemudian kalau dilihat secara digital, seolah-olah bagus, saya sudah melakukan ini. Enggak, isinya kosong, isinya cuma PowerPoint, apa gitu. Dan ternyata ada kayak kepalsuan gitu ya. Jadi misalkan ini tidak wajib, tapi tiap pagi kita di absen. Ayo Bapak Ibu, silahkan install, silahkan buat aksi nyata gitu. Nah, kebohongan-kebohongan yang seperti inilah yang menurut kami ini kayak ada pihak-pihak tertentu ingin jargon-jargon ini bertahan gitu. Jadi Hmm. kita nggak sampai Iya. ke substansi perubahan pendidikannya yang secara tadi ya pohonnya. Hmm. Karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin merek ini bertahan. Dan saya kira Iya. inilah yang paling berbahaya. Kalau Hmm. di dalam ilmu mungkin secara ontologis merdeka belajar itu problematik Hmm. gitu. Dia tidak jelas apakah dia merdeka belajar dengan 26 episode itu epistemologisnya kayak gimana penjelasannya. Hmm. Tidak, dia hanya program aja. Pak Suyanto, kalau kita bicara soal merdeka belajar kenapa kami setuju itu tuh karena memang kebanyakan festival Pak Suyanto. Jadi festival merdeka belajar itu setahun 2 kali. Hmm. Ketika guru-guru dilatih dengan satu program Nadib, ada namanya panen guru penggerak. Ada Oh ya, panennya, ada ya. acaranya, ada festivalnya lagi gitu kan. Jadi itu yang saya kira membuat publik ini menurut saya dibohongi dengan gaya-gaya buzzer menurut saya. Dan Oke. ini kalau kita kalau kita pikirkan secara mendalam ya, baru di era Nadiem saja ada guru joget-joget di TikTok, jualan merdeka belajar, tidak paham metodologi, dan jangan salah juga untuk guru-guru tersebut banyak keluhan dia jarang masuk misalkan. Jadi fungsi utama guru mengajar di kelas itu berubah menjadi fungsi humas. Jadi kita memasarkan merek-merek itu, makanya kami dari PGW lagi, oh ini mereknya, berarti merek ini yang harus kita singkirkan. Kita kembali ke pekerjaan utama kita, pendidikan jangka panjang, asesmen ya kita lakukan asesmen lanjutkan gitu kan. Lalu kurikulum kita evaluasi. Pendidikan guru kita lanjutkan pelatihannya, tapi mereknya kita hapus karena di situ kuncinya menurut kami. Makanya kami sangat konsen soal jargon-jargon yang bermasalah itu. Oke, baiklah. Terima kasih, Mas Iman. Ini merupakan pencerahan yang luar biasa. Dan saya kepo ini ya untuk kita elaborasi lah. Kita mungkin besok malam ketemu lagi Mas ya. Dan kita ngobrol-ngobrol. Ya kita harus memikir demi bangsa bahwa pendidikan itu penting. Dan kita 2045 itu tinggal 20 tahun lagi. Dan saya kemarin diajak Bappenas juga untuk bincang-bincang mengenai peta jalan Oh pendidikan. iya, saya juga hadir itu, saya juga hadir. Nah, kita ketemu dengan Mbak Aulia. Oke ya Mas, kita ketemu lagi dan sehat-sehat supaya kita bisa sering ketemu untuk ikut serta mendorong bagaimana pendidikan kita itu menjadi lebih baik. Terima kasih Mas Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.